Lalu profil yang lama kita hapus juga, delete. Nah, sisakan aja ini, cookies, profil, proxy. Itu. Nanti kalau kita bikin, dia bakal muncul user data. Halo teman-teman, kita akan bahas sebuah materi yaitu manajemen profil dari Facebook. Karena banyak yang masih bingung gimana cara ngatur profil Facebook ya, dengan banyaknya akun. Lalu bagusnya bagaimana? Karena kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat saya yaitu Mas Bang Bafairi. Di sini pertanyaan seperti ini. Saya punya profil 1, 2, 3 sampai 10 di OneTopo dulu Mas. Nah terus penyimpanannya saya taruh di misalkan di penyimpanan file akunnya. Nah kan saya mau ganti profil di OneTopo. Jadi saya mau edit profilnya saja. Jadi kan itu otomatis nanti menghapus semua akun yang ada di OneTopo. Kan itu nanti login lagi. Nah apakah bisa nanti itu penyimpanannya tetap pakai yang file lama yang ada di itu tadi Mas? Ini kita masuk ke TKP langsung ya. Jadi ini kita langsung masuk ke bootnya. Kalau di boot itu kan ada profil di sini, kita bisa bikin banyak profil. Kita analogikan dulu ya. Profil di sini tuh itu artinya dia tuh kayak rumah, yang mana di dalam rumah itu kita bisa isi beberapa orang atau beberapa akun. Nah di sini akun-akunnya ya, rumah-rumahnya. Ini rumahnya, ini rumah, kita analogikan ini rumah. Lalu ini tuh adalah orang yang ada di rumahnya. Nah berarti di rumah tes login akun Cokes itu ada sekitar 6 orang yang masuk, bener nggak? Ini ada 6 orang yang ada. Nah 6 orang ini ada permintaan seperti ini, Mas saya punya sekitar 7 rumah. Nah 7 rumah itu ternyata tiap rumah itu isinya cuma 2, 1 orang, 3 orang. Nah itu kan biaya rumahnya kan lumayan tuh Mas ya. Gitu ya. Saya pengen dipindahin semuanya ke satu rumah aja, bisa apa enggak? Nah seperti itu pertanyaannya. Jadi memindahkan semua orang ke dalam satu rumah. Nah kita bikin berarti rumah. Jadi gimana? Nah berarti contoh kan ini saya udah ada rumah sebelumnya ya. Ini tinggal saya hapus nih. Ini saya hapus. Oke. Bentar kita hapus dulu. Jadi ini akan kita hapus, tapi sebelumnya cek dulu teman-teman. Ini simpan rumahnya di mana? Nah, kita bisa ngecek di konfigurasi. Lalu ada bagian ini. Nah, ini adalah tempat simpan rumah saya. Kita bisa buka folder. Nah, ini. Saya ini lihat di sini ada app data roaming, ya kan ada app data roaming di sini. Berarti saya simpan datanya adalah di app data roaming. Lihat tuh kan? Nah, ini kita bisa copy aja. Kita copy, ingat tempat simpannya. Lalu kita pastekan di folder. Nah ini kita pastekan di sini contoh. Nah lalu paste. Nah ini adalah rumah 1. Nah ini rumah saya nih. Ingat tadi kan? Jadi saya baru punya 1 rumah. Nih. Oke kita analogikan dulu ya biar nggak bingung ya nanti ya. Jadi kita udah punya 1 rumah yang tadi di sini di login. Sekarang saya mau ngapus rumah ini. Menghapus rumah untuk apa? Untuk membuat rumah baru yang mana nanti semua akun-akun saya ini berada di rumah tersebut. Maka ini kita hapus dulu. Jadi caranya kita hapus profilnya ya. Teman-teman tinggal hapus profil. Tapi sebelumnya ingat jangan sampai lupa. Di sini di bagian sini tuh ada namanya cookies. Ingat ada cookies. Nah ingat nggak ada cookies? Akun 1, akun 2, akun 3, akun 4, akun 5, akun 6. Nah ini cookiesnya kita copy. Kita copy cookiesnya. Ingat. Orang-orang yang mau masuk ke rumah baru kita copy dulu datanya nih. Kita copy, lalu kita pindahkan di bebas mau tempat manapun ya teman-teman ya. Ini kita buka dulu dokumen contoh buat nyimpan cookies aja. Kita akan simpan cookies di sini di note. Bentar. Kita bikin tempat cookies CSP aja di sini ya. Ada CSP. Saya bikin folder baru cookies. Itu aja lah ya. Nah ini kita bikin 1 cookies rumah lama, gitu aja lah ya. Ini orang-orangnya nih. Nah ingat, jadi sebelum teman-teman mau pindah rumah, usahakan orang-orangnya di backup dulu biar nggak pada kabur, nggak pada hilang ya itu. Kalau udah, ini kan tadi tempat simpan akun kita nih, teman-teman ingat di bagian mana? Di bagian app data kalau saya di sini. Nah teman-teman juga harus diingetin di mana. Kalau udah kita hapus saja, hapus profil. Kita akan menghapus profil ini. Kita hapus profil. Nah hilang, ini kita delete profil ya. Oke. Nanti dia bakal nge-close. Kalau ini kita nge-close. Nah kita buka lagi. Karena ini saya bukanya dari Visual Code ya, langsung dari Visual Code jadi gini. Kita buka lagi. Oke, jika nanti teman-teman muncul errornya itu XML ya, ini XML kayak gini. Ini hapus saja user datanya. Kenapa user data hapus? Karena kan kita menghapus semua profil. Jadi ingat,
Kalau teman-teman menghapus semua profil, itu dia akan error. Karena apa? Karena dia tuh di sininya kan kalau kita buka, ini teman-teman buka di sini bagian user data. Nah, ini udah nggak ada data sama sekali tuh. Lihat, datanya kosong. Makanya udah nggak kepake si ini tuh. Kita hapus aja biar nggak error. Jadi kalau nanti teman-teman menghapus data profil, semua profil tidak ada profil sama sekali. Kalau saran saya sebenarnya lebih baik menghapus akun daripada menghapus profil. Nanti profil itu dihapus terakhir kalau udah nggak ada akun ya. Karena kita udah nggak ada profil sama sekali barusan, jadi dia bikin error. Oke, jadi tipsnya gimana mas? Tipsnya itu pertama hapus akunnya dulu, baru hapus profilnya. Nanti kalau muncul error, hapus yang user data ini. Kalau udah, sekarang kita akan tes lagi untuk ngebuka. Karena datanya udah nggak ada kan barusan. Nih, data user datanya udah nggak ada. Nah, kebuka nggak? Nih pertanyaannya. Kita buka dulu. Kita lihat. Nah, sekarang udah kebuka kan? Kenapa? Karena data user datanya udah saya hilangin. Sekarang kita lanjut nih. Nah, di data login itu udah nggak ada, kosong teman-teman. Kenapa? Ya karena tadi udah dihapus di profil bersih. Hapus profil bersih itu ya tadi kalau teman-teman punya 2-3 profil lebih aman. Tapi kalau cuma punya satu kayak saya, terus dihapus semua nanti tadi user datanya jadi kosong yang bagian sini. Oke, kalau udah, ini kan data lama nih, data cokis nih. Nah, cokis lama. Ini pun profil lama ya. Maka kita tinggal hapus data lama biar nggak terlalu memberatkan tempat penyimpanan akun. Ingat, biar tidak terlalu memberatkan tempat penyimpanan akun, caranya akun ini dihapus dulu, delete. Lalu profil yang lama kita hapus juga, delete. Nah, sisakan aja ini, cokis profil proxy. Itu. Nanti kalau kita bikin, dia bakal muncul user data. Oke, sekarang kita bikin dulu ya, data ya. Ini saya giniin biar enak. Oke, seperti ini, biar kelihatan ya. Lalu saya bikin profil baru, nama profilnya itu rumah baru. Nah, rumah baru. Seperti biasa, nanti di sini kita tambah CSV. Tapi sebelumnya saya belum punya CSV, jadi saya bikin dulu CSV-nya. Di sini CSV login akun rumah baru. Oke. Lalu cara bikin CSV di rumah baru, ingat sebelumnya kita udah nge-backup data cokis yang dari rumah lama. Nah, tugas kita adalah memasukkan data tersebut, data cokisnya. Data cokisnya ingat saya simpan di mana? Di sini ya. Di bagian nah ini. Nah, ini cokis rumah lama. Ada sekitar 1 2 3 6. Maka 6 ini kita copy. Lalu kita tekan shift, teman-teman, silakan tekan shift-nya, klik kanan, copy as path ya. Jadi kalau shift-nya nggak ditekan, ingat shift harus ditekan. Kalau shift-nya nggak ditekan, ada di bagian keyboard tuh ada shift. Jadi shift-nya itu kalau ditekan ya shift gitu. Terus ini bagian copy as path-nya nggak muncul. Tapi kalau kita tekan, kita blok, klik kanan, copy as path. Nah, ini kita mengcopy lokasi penyimpanan dari si cokisnya. Ini cokis lama ya, atau orang-orang yang ada di rumah lama. Kita mau pindahkan ke rumah baru. Kita pastekan di bagian sini. Paste aja seperti ini. Lalu kita kasih nama nih, nama yang berbeda. Sebelumnya kan namanya akun 1, akun 2, akun 3. Nah, kita bikin nama baru namanya orang 1, orang 2, orang 3 gitu aja ya. Nah, ini orang 1. Nah, ganti orang 2. Kita blok aja. Nah, ini buat cara login akun pakai cokis itu nggak perlu isi password sama kode 2FA, nggak perlu ya. Kalau kita loginnya tanpa cokis, masukin user ID dari email si akunnya sama si email, biasanya email atau passwordnya. Tapi kita nggak pakai itu, kita pakai cokis aja biar lebih aman. Kalau udah jangan lupa di save, Ctrl S. Sekarang kita akan masukkan datanya. Oke, kita buka dulu yang bagian barusan. Bagian sini, ingat ini belum ada user data di sini. Nih perhatiin di bagian sini. Sekarang kita akan masukkan file, terus post rumah baru. Nah, perhatiin di sini. Ini belum ada user data. Kenapa? Karena data kita dihapus sebelumnya. Tapi ini udah masuk nih orang-orangnya nih. Nah, ini button-buttonnya ini masih berbentuk abu-abu. Kenapa abu-abu? Ya karena dia belum bisa diklik. Biar dia bisa diklik, syaratnya adalah kita klik yang tambah profil. Ya, klik tambah profil, nanti di sini otomatis ada data namanya user data. Klik. Nah, data kan ada data namanya user data. Nah, ini data penyimpanan akun kita. Kita bisa buka aja di Notepad. Nih, nah ini udah ada tuh. Tuh ada orang 2, orang 3, orang 4. Nah, data ini yang sering error kalau teman-teman utak-atik. Ya, tadi kayak saya kan utak-atik, saya ngapus dulu semua. Langsung bukan ngapus per akun tapi langsung ngapus profil. Nah, itu bikin error. Jadi nantinya kosong kayak tadi barusan. Teman-teman bisa ulang videonya ya kalau tadi masih bingung. Oke,
Kalau udah masuk, kita checklist mau loginnya yang mana. Ya, contoh saya mau loginnya yang semuanya di loginin ya, tinggal klik start robot gitu. Kalau mau tambah proxy, tinggal tambah aja proxy-nya di bagian sini. Ya, untuk tutorial proxy ada di video sebelumnya, tonton aja. Oke, ini kalau udah tinggal klik aja. Contoh mau login satu tuh yang ini, tinggal klik start robot login. Nah, nanti otomatis dia bakal loginin secara otomatis, teman-teman. Seperti itu. Dan untuk login sekarang saya udah nge-backup pakai proxy. Jadi teman-teman kalau IP-nya kedetek, usahakan pakai proxy. Lalu untuk Shopee sendiri ini setiap hari baru. Jadi saya nyimpen di sini nih, lihat di bagian proxy list ya. Nanti ada proxy list, itu adalah list proxy yang udah ada. Terus di dalam sini adalah untuk menghindari terjadinya tabrakan dari proxy. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Udah jadi, tapi dia belum bikin folder, teman-teman. Belum ada foldernya kan? Belum ada folder rumah baru. Ini kan harusnya ada di sini, rumah baru. Kenapa dia belum ada? Ya karena ininya belum beres. Tuh, kita oke. Nah, biasanya kalau udah beres, nanti di sininya tuh di bagian ininya tuh udah ada rumah baru gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk ini. Nah, ini akunnya. Tuh ada akun satu, orang satu, cokisnya lengkap lah. Kita udah lengkapi, di backup biar pertama kita menambahkan proxy, yang kedua kita menambahkan cokis, yang mana cokis itu bisa terus diperbaharui setiap kali ngebuka browser. Ini untuk menghindari kendala yang sebelumnya cokis teman-teman tuh kadaluarsa. Oke, semoga video ini bisa membantu dan menjawab pertanyaan dari Mas Bang Khoiri yang kemarin, yang sebenarnya tadi pagi ya nanya. Itu aja. Nanti buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan ditanyakan aja. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, Mas saya punya pertanyaan seputar ini, ditanyain aja, nggak apa-apa. Insya Allah itu akan saya jawab bentuk video kayak gini, biar bisa dinikmati banyak orang dan bisa ngerti, kendala saya ternyata terjawab. Di mana? Di channel khusus. Jadi saya bikin channel khusus namanya Hamsan Automation ya. Hamsan Automation itu ini saya bikin khusus untuk sharing seputar kendala-kendala, seputar tips-tips, tool terbaru, review-review IE terbaru, tool terbaru buat bantu teman-teman semua pastinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk channel Hamsan Automation ini. Jadi jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru dari saya.